Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang PLTMH. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Saya Abdul Arafi Elimin dengan NIM 230 242 104. Saya Kadafi Agusrat dengan nomor induk mahasiswa 230 242 1007. Saya Aryo Maulana Yusuf dengan NIM 230 242 00. Saya Bilal Adi Putra Perdana dengan NIM 2302 42 10 11. Ada rekan saya Muhammad Hanif dengan NIM 2302 42 10 14. Saya Bayu Siteji dengan NIM 230 242 1015. Saya Zalik Baes Aditya dengan NIM 23024 21017. Saya Randy Sulaiman dengan NIM 230 242 1025 dan teman saya bernama Melkisedek Natari dengan NIM 230 242 1028. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan membahas tentang PLTMH. Nah, ini adalah gambar PLTMH yang ada di Lab Energi. Selanjutnya, Mas. Nah, definisi dari PLTMH ini adalah akronim dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu salah satu jenis pembangkit yang bertenaga air yang paling sederhana. PLTMH ini hanya membutuhkan ketinggian minimal 2,5 meter dengan debitnya 250 liter per detik. Nah, PLTMH ini adalah salah satu dari jenis pembangkit yang bertenaga air, di mana ada pembangkit tenaga air dengan skala yang paling besar, di bawahnya ada pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM, dan yang paling sederhana ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah, untuk perbedaan daya outputnya, PLT paling besar yaitu lebih dari 1000 kW. Untuk di bawahnya ada pembangkit listrik tenaga mini hidro, daya outputnya sekitar 100 sampai 1000 kW, dan yang paling kecil itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan daya outputnya kurang dari 100 kW. Nah, untuk kelebihan dari PLTMH ini, yaitu tidak membutuhkan ketinggian yang terlalu tinggi sehingga tidak membutuhkan bendungan yang sebesar PLTA. Selanjutnya kita membahas tentang spesifikasi atau komponen yang akan dibahas oleh Mas Aryo. Baik, selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dari komponen-komponen yang ada di PLTMH. Next slide. Berikut adalah equipment pompa. Pompa di PLTMH adalah mesin yang mengalirkan fluida melalui pipa. Dalam PLTMH, pompa bisa dimanfaatkan untuk mengalirkan air ke turbin, yang dimana air pada turbin berfungsi untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi kinetik, yang selanjutnya turbin dikapel oleh generator sehingga menghasilkan listrik. Next slide. Berikut adalah macam-macam jenis pompa. Yang pertama adalah pompa sentrifugal, memiliki motor impeller yang berputar cepat, mengubah energi kinetik menjadi energi potensial untuk memindahkan fluida. Pompa brain blowdown, jenis horizontal, split case dengan tekanan rendah tapi kapasitas flow besar. Detail spesifikasi mencakup nama pabrikan, tipe, kapasitas, dan lain-lain. Yang ketiga, pompa aksial, rotor dengan impeller yang berputar cepat, bisa termasuk pompa sentrifugal. Yang keempat, pompa elemen berputar untuk memindahkan fluida, bisa berjas atau motor. Yang kelima, pompa dinamis, rotor dengan impeller berputar cepat, bisa termasuk pompa aksial atau sentrifugal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kadafi. Oke, terima kasih untuk Mas Aryo. Pada sesi yang sebelumnya, kita akan masuk pada equipment turbin. Turbin dalam PLTMH adalah mesin yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik melalui dua cara,
yaitu ada turbin reaksi dan turbin impuls. Turbin reaksi dipengaruhi oleh tekanan air yang menekan bilah turbin. Sementara turbin impuls menggunakan tekanan air untuk menghasilkan energi kinetik sebelum memasuki turbin. Keduanya digunakan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber energi. Next slide. Kita bisa lihat di sini untuk turbin Boulton mengubah tekanan air menjadi energi kinetik dalam bentuk jet tinggi yang mengenai bilah turbin di bagian tepinya. Artinya tekanan air sangat tinggi saat melewati bilah-bilah pada turbinnya. Untuk turbin Prancis menggunakan tekanan air untuk memberikan gaya permukaan bilah turbin atau propeller termasuk dalam kategori turbin reaksi. Turbin bangkit ini yang akan sering kita bahas pada PLTMH, yaitu mengubah energi air menjadi energi kinetik melalui nozzle. Air keluar dengan kecepatan tinggi dan tekanan tinggi, memutar turbin untuk menghasilkan energi potensial. Operasional pada debitnya adalah 20-1000 liter per detik, dan head to head-nya adalah 1-200 meter, efisiensi mencapai 82%. Menggunakan prinsip turbin impuls. Untuk turbin Kaplan sama seperti turbin Prancis, mengubah tekanan air menjadi energi kinetik dengan bilah turbin yang dapat menyesuaikan sudutnya. Artinya, setiap sudut turbin bisa kita atur untuk tekanannya dan seberapa efisiennya energi input yang dikeluarkan. Turbin turbo ini, untuk turbin turbo mirip dengan turbin Boulton, menggunakan tekanan air untuk menciptakan pressure jet tinggi yang mengenai bilah turbin di bagian tepinya. Turbin cross flow memiliki spesifikasi tertentu dengan daya sekitar 236,52 watt dan efisiensi mekanis 30%. Selanjutnya akan teman saya. Ya, terima kasih Mas Hadafi. Selanjutnya kita akan membahas tentang katup. Katup merupakan komponen penting dalam PLTM, mengatur aliran air ke turbin, memengaruhi efisiensi dan output listrik. Fungsinya meliputi mengatur debit dan tekanan air ke turbin keluar dari turbin untuk memaksimalkan efisiensi dan output listrik. Berikut adalah macam-macam katup. Yang pertama adalah katup masuk. Katup masuk fungsinya mengatur aliran fluida yang masuk ke ruang kerja pompa. Yang kedua, katup buang. Fungsinya mengatur aliran fluida yang keluar dari ruang kerja pompa. Yang ketiga ada katup pengatur debit, yang fungsinya untuk mengatur debit air yang masuk ke turbin. Yang keempat ada katup pengatur tekanan, yang fungsinya mengatur tekanan air yang masuk ke turbin. Yang kelima ada katup pengatur aliran yang fungsinya mengatur arah aliran air masuk ke turbin. Yang enam ada katup brine blow down yang fungsinya untuk mengatur aliran brine yang keluar dari sistem. Yang ketujuh ada katup sentrifugal yang fungsinya untuk mengatur aliran air yang masuk ke turbin. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jaluk. Terima kasih Mas Arafi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang reservoir. Jadi reservoir pada PLTMH adalah tempat penampungan air yang berfungsi untuk yaitu menampung air yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Nah, untuk yang kedua, debit dan tekanan air yang masuk ke turbin untuk mempengaruhi efisiensi turbin dan output listrik yang dihasilkan. Nah, jenis reservoir ini pada PLTMH adalah reservoir kecil, yaitu 4 bay, yang digunakan untuk menampung air yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada poros, yaitu jenis poros yang ada pada PLTMH itu meliputi poros turbin, poros generator, dan poros penggerak. Yaitu poros berfungsi sebagai penghubung antara turbin dan generator, serta untuk mengalirkan putaran dari turbin ke generator untuk menghasilkan listrik. Spesifikasi poros mencakup dimensi, bahan, dan spesifikasi generator serta pompa. Next. Di sini ada motor. Nah, motor pada PLTMH ini adalah bagian yang menggerakkan pompa air untuk menghasilkan aliran air bagi turbin bangki maupun sentrifugal. Lalu, turbin dikapel pada generator untuk menghasilkan energi listrik dari hasil putaran turbin yang digerakkan aliran air. Nah,
Turbin ini mengubah energi kinetik air lalu dikapel pada generator yang menghasilkan energi listrik. Spesifikasinya termasuk daya output 10 kW menggunakan generator satu fasa dengan kapasitas yang sama dan menggunakan pop-up brain blowdown. Bearing menghubungkan turbin generator untuk putaran turbin menghasilkan listrik. Nah, spesifikasi kode untuk diameter dalam bearing. Misalnya ada 0,0 untuk diameter mm, 0 untuk dalam yaitu 12 mm dan seterusnya. Dan untuk bearing seperti Z untuk single shield dan ZZ untuk double shielded. Selain itu, spesifikasi juga mencakup internal radial clearance yang menunjukkan besarnya gap antara bola dan cake. Oke, next yang akan dijelaskan oleh Mas Randy, silakan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada yaitu flywheel. Flywheel pada PLTMH berfungsi sebagai penyimpanan energi kinetik mengenai fluktuasi tiba-tiba. Ini dapat menyimpan energi saat beban rendah dan melepaskannya saat beban meningkat. Menjaga stabilitas dan kualitas listrik yang dihasilkan. Selain itu, flywheel dapat meningkatkan daya pada turbin sentrifugal di PLTMH. Spesifikasi flywheel pada PLTMH mencakup diameter optimal 30 cm untuk torsi yang besar, menggunakan flywheel magnet pada sepeda motor dengan 12 rumah belitan sebagai generator. Variasi flywheel digunakan untuk meningkatkan daya pada turbin sentrifugal. Selanjutnya yaitu ada koppel. Koppel pada PLTMH adalah komponen yang menghubungkan turbin dan generator untuk mengalirkan putaran turbin ke generator, menghasilkan listrik. Spesifikasinya mencakup kode untuk diameter dalam bor koppel. Misalnya, 00 untuk diameter dalam 10 mm, 01 untuk diameter dalam 12 mm, dan seterusnya. Tipe penutup koppel seperti Z untuk single shielded dan ZZ untuk double shield. Dan internal radial clearance yang menunjukkan besarnya gap antar bola dan cek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Baik, terima kasih Randy. Selanjutnya cara kerja PLTMA di lab energi. Yaitu air dari reservoir ditunjukkan pada nomor 4 dipompa oleh pompa yang ditunjukkan pada nomor 1 menuju turbin melalui pipa. Selanjutnya turbin di ini ada dua jenis, yaitu turbin bangki yang ditunjukkan pada nomor 7 dan turbin sentrifugal yang ditunjukkan pada nomor 13. Lalu tutup salah satu katup pipa yang ditunjukkan pada nomor 3 agar aliran air mengalir ke turbin yang diinginkan. Selanjutnya, turbin dan generator akan dikoppel sehingga menghasilkan daya dorong bagi generator untuk menghasilkan energi listrik. Flywheel yang ditunjukkan pada nomor 11 di PLTMH ini berfungsi untuk menyimpan energi kinetik rotasi dari putaran turbin. Artinya, saat turbin running, putaran akan efektif dan stabil. Ketika air yang dipompa kurang atau lebih dengan menggunakan flywheel atau roda gila. Selanjutnya, air yang keluar dari turbin akan ditampung kembali di reservoir nomor 4. Siklus ini akan terus berulang. Selanjutnya, Mas Aryo. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sekian pemaparan materi tentang
macam-macam komponen dan spesifikasi komponen pada PLTMH. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.